Halo partner cuan, kembali lagi bersama Mr. Tomato di sini. Terima kasih telah mengunjungi kembali channel kami. Untuk video kali ini kita akan belajar cara memilih hal yang penting itu memilih market ya. Jadi dimana kita bisa open posisi di market yang seperti apa, karena di Binance Futures itu banyak sekali market yang bisa kita lakukan trading, tapi kita harus memilih market mana yang bisa kita jadikan pilihan ya. Oke, langsung kita mulai saja. Sebentar. Ya oke, kita mulai videonya. Pertama kita buka Binance, kemudian kita pilih Futures Binance. Di sini saya sedang melakukan open posisi sebanyak 5 ETC dengan margin untuk uang yang saya keluarkan yaitu $19. Jadi hal yang paling penting adalah memilih market. Untuk memilih market kita bisa mengklik tulisan ETC USDT ya. Kita klik. Nah, di sini ada market yang bisa dipilih, ada semua market, sangat banyak ya. Kemudian juga ada bisa berdasarkan zona ya. Di sini ada NFT, ada HT, ada DeFi, ada BSC juga ada. Tapi ini ada beberapa market yang saya sudah saring, yang merupakan favorit pilihan saya. Di situ ada BTC sampai dengan ada ya terakhir ya. Ini market ini saya pilih karena volumenya tinggi ya. Jadi pilihan pertama adalah cari market yang bervolume tinggi sehingga harga itu lebih fluktuatif, jadi naik turunnya lebih bagus. Jadi pertama itu untuk memilih market yang digunakan untuk trading futures, pertama adalah pilih market dengan volume yang tinggi sehingga naik turun harga itu lebih cepat terjadi dibandingkan dengan market kecil yang volumenya juga sedikit ya, jadi akan sangat lama untuk naik turunnya harga. Nah, di sini ada beberapa market. Yang pertama kita lihat dari sekian banyak, misalnya kita udah sortir nih sebanyak 10 market ya, 10 sampai 15 market. Kita pilih pertama market BTC ya, kita coba lihat. Di sini tampilannya seperti ini, sedang open posisi, biar saja. Ya, di sini menggunakan duit sekitar 4.500.000 ya. Untuk trading futures, oh iya, disarankan juga untuk trading futures ini kita memiliki dana di atas 3 juta. Itu akan sangat aman karena teknik yang saya gunakan ini menggunakan 3 kali open posisi, dan setiap open posisi itu sekitar 10% dari modal. Jadi kalau kita mau $10 setiap kali open posisi, maka kita harus menyediakan sekitar $100 ya, berarti ya taruhlah 3 juta lah. Kita setiap open posisi itu 100.000. Dan target keuntungan yang kita akan inginkan juga mungkin akan $110 per transaksi ya. Kita akan coba. Jadi sehari bisa 1 kali transaksi, bisa juga 10 kali transaksi, atau terserah sanggupnya Anda karena ini trading ya. Oke, kita buka market BTC ini. Coba kita lihat dari chart.
Untuk buka chart kita bisa mengklik icon candlestick yang ada di sebelah kanan atas. Nah, apakah dari chart ini kita bisa melakukan open posisi? Nah, pertama, setelah kita mensortir market-market yang bervolume besar, yang kedua adalah kita lihat tren. Kalau kita lihat ke belakang, ini tren ini stabil ya, kita bisa bilang meskipun dia naik, dia ada turunnya ya, naik turun. Nah, ini market seperti ini sangat bagus untuk ditradingkan. Makanya saya bilang market yang bervolume besar, salah satu contohnya BTC ini sangat cocok untuk trading harian ya. Kita kan targetnya gaji harian ya, maka ini sangat cocok. Oke. Untuk saat ini dari grafik yang ditampilkan, kita bisa membaca pertama dari grafik chart yang di atas, kemudian ada MACD yang di bawah, dan yang ketiga itu ada RSI ya, yang paling bawah. Jadi tengah-tengah yang MACD, kemudian ada chart di paling atas dan volume ya. Volume ini juga bisa sih menentukan kita kapan melepas melepas atau meng-close open posisi kita juga bisa dari sini, atau kita nunggu ini banyak volume masuk besar, bisa juga dari grafik ini ya. Untuk dari MACD sendiri dan RSI ini sebenarnya bagus untuk membuka open posisi. Kemudian kita juga lihat high and low price-nya, itu penting. Jadi harga ini udah terlalu tinggi atau tidak gitu. Jadi kalau kita misalkan harga ini sudah terlalu tinggi, berarti kita harus memilihnya sell, menjual. Tapi kalau kita harga lebih cenderung dekat ke yang low, berarti kita harus membeli kan. Nah, sedangkan dari market ini kita lihat bahwa harganya mendekati yang low atau lebih berada di tengah ya. Jadi high-nya 59, low-nya 57, harganya 58, berarti kan di tengah-tengah. Nah, kemudian juga kita lihat dari grafik MACD-nya dan RSI ini berada di bawah ya, merah. Ini kita bisa buka posisi buy sebenarnya di sini ya. Jadi kita beli di saat posisi di bawah gitu ya. Tapi di sini kita lihat dari chart ya, ada lagi kan di atas dari chart grafik di atasnya itu market ini lebih cocok untuk sebenarnya sell ya, karena di atas moving average ya, di atas harga rata-rata ya, di tengah itu yang garis hitam itu kita tahu itu adalah harga rata-rata, dia berada di tengah. Grafiknya masih berada di atas, tapi karena MACD-nya merah sebenarnya kita bisa melakukan open posisi di sini ya. Tapi kita pilih lagi, ini taruhlah ini 50% untuk ditradingkan. Jadi BTC ini masih ya 50% lah, akan agak lama lah gitu untungnya. Kemudian yang kedua kita lihat sini ada Bitcoin Cash. Nah ini cocok ini sekitar 60-70 nih cocok. Jadi MACD-nya di bawah, grafiknya juga dia berada di bawah moving average. Nah tuh udah naik kan, kita lihat dia udah naik ke atas. Jadi ketika kita buy di bawah, dia akan naik ke atas. Enggak selalu ini, tapi dari grafik ini RSI, MACD dan chart itu mendukung ya. Kemudian ini sekitar 60-70. Kita lihat ETH. Nah ini ETH sangat bagus ya. Tapi kita lihat ada tapinya. Kalau Bitcoin Cash ini kan harga mendekati bawah. Kalau ETH ini meskipun turun dia harga di atas. 35, 39, dia di 39. Nah ini bisa aja kita buy, cuman ini harus kita pantengin ya, kita tungguin, jangan kita tinggal, karena kalau kita tinggal ini kemungkinan bisa ada chart turun ke bawah ya. Ini sebenarnya bisa open posisi tapi belum disarankan, ini sekitar 40%. Kenapa 40%? Karena harga sudah tinggi meskipun hal-hal lain mendukung ya. Kita lihat lagi di sini ada FTC. Untuk FTC ini di harga mendekati bawah, semua di bawah, dan ini
80-90% ini bagus untuk kita open posisi. Kenapa nggak 99% ya? Ada kurangnya di sini. Kita akan lihat trennya bagus, sideways, naik turun. Tetapi ini di grafik MACD ini merahnya bawah banget. Nah ini kita belum bisa open posisi karena ini akan ada downtrend ya, yang panjang. Memang nanti kalau udah muncul candle stick warna hijau ya di grafik MACD ini ada warna hijaunya, chart warna hijau. Nah itu baru kita bisa open posisi. Tapi ini bagus. Sekitar 80-90 ya kita bisa. Karena ini di bawah dan akan kemungkinan naik ke atas sampai ke 120 ya. Jadi kalau misalkan milih di antara tadi beberapa, saya milih ETC ya. Cuman nunggu candlestick warna hijau. Kemudian di LTC ini juga sekitar 50%. Di XRP ya, di Ripple ini 40% ya karena di atas dan sudah mau hijau candlesticknya. Untuk TRX juga sama, ini udah hijau candlesticknya, jadi tidak bisa. Di BNB juga sama ini, kecuali kita mau sell ya. Kita sekarang ini kita mau buy. Nah ini di Quantum juga bisa ini ya. Harga 26 itu mendekati, sebenarnya 26 itu di harga ini mendekati bawah ya, tapi masih di tengah-tengah ya harga rata-rata ya. Kalau kita lihat ke belakang bagus sih sebenarnya. Ini juga 80-90% kita bisa open posisi ini ya di sini. Dan ini grafik di MACD-nya dia mau naik ke atas. Ini cocok banget ini. Untuk ETC dan Quantum, saya lebih memilih Quantum karena sudah ada tren akan naik. Kemudian kita lihat EOS. Nah ini juga 50%. Kemudian YFI ini 50%. Kemudian ada ini sudah tinggi, mungkin sell bagus. Seperti itu. Untuk pemilihannya kita akan coba milih di Quantum ya. Nah di sini kita buka open posisi sedikit aja ya, karena saya sudah open posisi di bawah sekitar $19. Kita open posisi di Quantum ini sekitar kita samain aja ya, $5 aja ya. Kita buy, siap, confirm ya. Nah untuk pemilihan chart seperti itu ya, ada rekomendasi dari saya ya, mungkin setiap orang berbeda. Terus juga di sini ada risikonya, high risk high return memang sini karena dia akan menggunakan modal kita sebagai leverage ya untuk meningkatkan pendapatan kita juga. Tapi hati-hati jika kena likuidasi ya, harus siaga, harus siap-siap. Nah kita lihat dari Quantum itu kita sudah mulai hijau ya, udah mulai untung. Kita nggak tahu sampai kapan, tapi mungkin nanti di $5 ya, kita kena modalnya juga $5, mungkin kita di $5 kita bisa close. Demikian untuk video kali ini ya. Memang di sini untuk hanya pemilihan saja. Jadi seperti apa pemilihannya, dia bisa untuk jangka panjang atau tidak, dan maksudnya kita harus memilih market yang menguntungkan ya, jangan sampai kita salah memilih kemudian kita kena likuidasi price. Demikian dari saya, Mr. Tomato di sini. Terima kasih partner cuan dan semoga sukses. Terima kasih.